Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngesirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti belajar dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Pak, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi pribumi yang memiliki cita-cita tinggi untuk membuat dunia ini terang. Trinil tidak ingin dipingit, Pak. Bu. Tidak, Trinil. Bapak tidak bisa mengikuti permintaanmu. Ini adalah adat istiadat sejak dulu. Seorang anak perempuan tidak seharusnya sekolah yang tinggi, nak. Sudah saatnya kamu untuk dipingit. Seorang anak perempuan juga mempelajari banyak hal oleh banyak perempuan. Menikahlah dengan orang yang tepat, nak. Pak, bisakah sesekali saja adat istiadat ini tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah bupati pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya juga Bapak menghancurkan istiadat kita sendiri. Bu, Trinil mohon, Bu. Sudahlah Trinil, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kamu akan mengetahui kenapa tradisi ini dilakukan. Bu, Trinil mohon, Bu. Sudahlah Trinil, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kamu akan mengetahui kenapa tradisi ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, yang pasti kau tidak akan bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak mau dipingit. Aku ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa menggantikannya. Kami akan meminjamkan buku agar kau bisa belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih ya. Aku sangat menyayangi kalian semua. Saat ini, perasaanku sangat kacau. Semuanya terasa seperti di penjara. Bersabarlah Trinil, kau pasti akan bisa melewati semua ini. Kau wanita yang tangguh, kami yakin itu. Iya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sebebas seperti dulu lagi. Sebenarnya, aku tidak masalah dengan semua ini. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rukmini, dan Kartina akan tetap sekolah. Dan kapan kami akan dipingit? Saat umur kita 12 tahun, Sumatri. Iya kan Trinil? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memincingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella. Rosa, Stella. Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku memang baik-baik saja. Tetapi tidak bisa dipungkiri, hatiku perih. Aku tidak bisa berdiam diri. Kami mengerti Kartini, kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis di bumi yang cerdas dan ceria dirimu. Kelas terasa sangat sepi. Aku juga merindukan kalian. Aku tidak mau seperti ini. Tetapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang aku mau. Aku tidak tahu dengan tradisi seperti itu. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kau tak bersekolah, apa yang akan kau lakukan, Kartini? Aku akan melakukan seperti perempuan pribumi yang lainnya. Kemudian, aku akan menikah. Itulah yang dikatakan oleh ibuku. Kartini, kau harus bersabar. Kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih Stella, Rosa. Kartini, kami bawakan buku-buku ini untukmu.
Beberapa di antaranya ini berbahasa Belanda. Kamu bisa mempelajari buku ini. Sungguh aku tak bisa berkata-kata lagi. Tak apa Kartini, kami berjanji kami akan mengunjungimu lagi. Kami akan membantumu melewati masa-masa sendirimu. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busono. Kartina, Rukmini, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Trinil, ayo kita pergi. Ya, ayo kita berkeliling ke Jepara. Kalian kan tahu, aku itu dipingit, jadi kemanapun aku pergi harus dikawal. Maka dari itu, kita jangan sampai ketahuan. Ayo kita pergi, kami bertiga akan mengawalmu. Ada apa Kartini? Ayo kita berjumpa dengan ibu-ibu yang ada di sana. Apa yang mengganggu pikiranku Kartini? Aku hanya ingin mengetahui sesuatu, Rukmini. Lagi pula tak apa, sesekali kita berbicara dengan pribumi yang lainnya. Tidak perlu. Apakah kalian putri-putri Adipati Aryo Sosrodiningrat? Iya, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami sering melihat kalian bersama Bapak Bupati. Mengapa kalian keluar tanpa pengawalan? Apakah kalian sedang tidak dipingit? Bu, apakah boleh saya bertanya? Tentu boleh. Apakah dipingit adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat pribumi? Tentu itu adalah adat istiadat nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit membuat kita terjaga dari kaum lelaki yang bukan muhrim sampai kita menikah. Apakah ibu tidak bersekolah? Kami hanyalah rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak pernah bersekolah. Yang bersekolah hanyalah warga Belanda dan kaum pribumi. Selain itu, yang bisa bersekolah hanyalah laki-laki. Bukannya perempuan tidak bersekolah. Suatu saat mereka akan menikah dan menjalankan hal yang seharusnya mereka lakukan seperti kami. Rosa, dengan siapa kamu kesini? Apakah dengan sahabat-sahabat yang lain? Aku bersama kedua orang tuaku Kartini. Oh, iyakah? Di mana mereka? Aku ingin berjumpa dengan mereka. Sebentar Kartini, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan Stella, Ani, dan Van Kol? Mereka juga pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya kami juga ingin mengajakmu ke Belanda. Kami juga ingin kau meraih cita-citamu. Kami juga ingin kau melanjutkan sekolahmu. Tapi kami sadar bahwa kau tak akan pernah diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi karena akan berpisah dengan kalian. Kita masih bisa komunikasi lewat surat, Kartini. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu mengirim surat kepada sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana menurut pendapat ibu mengenai beasiswa kedokteran itu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Ditambah melalui beasiswa, yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Bu, bukankah ibu tahu
Trinil memiliki cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi agar mereka mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka mimpi Trinil tidak akan terwujud. Semuanya akan menghambat cita-cita Trinil. Trinil, kau ini wanita, umurmu sudah 24 tahun. Seharusnya kamu sudah menikah. Kamu harus tahu itu, Trinil. Dan seharusnya kamu sudah berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, berhenti dipingit. Pingitan itu sesungguhnya untuk menjaga perempuan. Dan juga ada seseorang yang sudah ingin meminangmu. Siapa lelaki itu, Bu? Dia adalah lelaki, Bupati Rembang. Sebenarnya dia sudah menikah 3 kali, tetapi Ibu yakin dia adalah seseorang lelaki yang tepat untukmu, Trinil. Bolehkah Trinil menemuinya terlebih dahulu? Ada beberapa hal yang ingin Trinil pertimbangkan. Baiklah, Trinil. Kartini, kedua orang tuanya, Kardina, Panji, dan Busono, berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang telah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdetak kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpi. Maaf sebelumnya, keluarga Adipati Sasroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan kami ke sini untuk bertemu Trinil kecil. Ya, mohon maaf sebelumnya Adipati Aryo Singgi. Keputusan sudah ada di Kartini. Bagaimanapun, ia menjawab keputusannya sendiri. Lalu bagaimana jawaban dari Kartini sendiri? Pak, Bu, bolehkah Trinil berbicara berdua saja dengan Raden Mas Singgi? Baiklah. Saya memiliki cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya wanita. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan seperti laki-laki dan tidak ditindas seperti yang dulu. Bagaimana menurut pendapat Adipati sendiri? Sungguh bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tak lagi ditindas seluruh rakyat pribumi. Dapat bersekolah siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.